Permisi. Oh iya, baik. Selamat datang di Apotek Gunadarma. Perkenalkan, saya Nazwa Sylvia Alfiani sebagai apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi gini Mbak, saya tuh kan habis berobat tadi di rumah sakit Gunadarma. Baik. Terus saya dikasih resep, terus katanya suruh tebus di apotek Gunadarma. Oh, begitu ya. Boleh saya lihat terlebih dahulu resepnya? Ya, boleh nih Mbak. Iya, baik. Ini resepnya untuk kakaknya sendiri atau untuk orang lain atau kerabat keluarga? Untuk saya sendiri sih Mbak. Oh, untuk sendiri. Oke, baik. Ini untuk resepnya akan saya ambilkan terlebih dahulu. Kakaknya bisa tunggu di ruang tunggu terlebih dahulu ya, Kak? Oke. Iya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Baik, atas nama Kak Saskia. Ya, saya siap. Baik, Kak. Di sini sebelum saya memberikan obatnya, bolehkah saya identifikasi terlebih dahulu untuk tanggal lahir Kakak berapa ya? 15 Mei 2000. 15 Mei 2000. Baik. Di sini Kak, Kakak mendapatkan di resepnya ya, mendapatkan 3 tablet dan juga 1 inhaler. Totalnya 140.000. Nah, di sini saya izin bertanya, sebelumnya Kakak udah pernah menggunakan obat ini atau belum ya? Kalau tabletnya sih saya udah pasti pernah pakai Mbak, tapi kalau inhalernya sih saya belum pernah pakai. Ini first time saya karena emang kan saya baru pertama kali berobat juga kan ya, tadi saya udah bilang. Iya. Jadi baru pertama kali ya, Kak? Iya. Nah, di sini karena kakaknya baru pertama kali, di sini kira-kira Kakak berkenan atau tidak ya saya mau melakukan konseling terlebih dahulu, bagaimana saya menjelaskan cara penggunaan obat yang baik dan benar kepada kakaknya. Kira-kira berapa lama ya? Soalnya saya habis ini 40 menitan lagi atau 1 jam lagi saya harus balik lagi ke kantor sih Mbak. Baik, Kak, untuk konselingnya hanya 5-10 menit aja sih, Kak. Beneran gak lama kan ya? Tidak lama, Kak. Ya oke, boleh deh. Boleh. Baik, berarti kakaknya silakan langsung saja ya, Kak, ke ruang konseling. Ruang konselingnya itu? Iya, Kak, di sebelah sana. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama, Kak. Oh ya, itu obatnya saya ambilnya kapan ya? Nanti di akhir setelah konseling Iya, atau Kak. gimana? Akan saya jelaskan terlebih dahulu baru boleh diambil ya, Kak. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Baik, Kak, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Makasih Mbak. Baik, Kak. Baik, Kak, di sini izinkan saya memperkenalkan kembali ya, Kak. Perkenalkan di sini saya Nazwa Sylvia Alfiani sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Baik, di sini atas nama Kak Saskia ya. Iya betul. Atas nama Kak Saskia dengan tanggal lahir 15 Mei 2000. Iya Betul? betul. Betul. Oke, baik. Baik, Kak, di sini sebelum saya ke obatnya ya, Kak, di sini saya izin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari konseling ini ya, Kak. Tujuan diadakannya konseling ini diharapkan Kakak bisa menggunakan obat ini dengan baik dan juga benar. Nah, selain itu bisa juga menambah pengetahuan atau wawasan Kakak untuk menggunakan obat ini dengan cara disiplin dan juga patuh ya, Kak. Nah, baik. Sebelumnya di sini saya izin memberitahu dulu, di sini Kakak mendapatkan 3 tablet dan juga 1 inhaler ya, Kak ya. Oke. Nah, tapi sebelum saya masuk menjelaskan obat ini, izinkan saya memberi sedikit pertanyaan terlebih dahulu ya untuk Kakak. Baik, pertanyaan yang pertama di sini, sebelumnya apakah boleh tahu keseharian Kak Saskia ini bagaimana? Saya sih sehari-hari cuma kerja aja sih Mbak. Saya kerja di daerah Jakarta. Terus kerjaan saya cuma duduk di depan laptop doang sih dan di bawah AC. Kemudian saya juga kalau misalnya berangkat itu pakai kendaraan pribadi, Baik. pakai motor. Dan tau lah ya kalau misalnya jalanan dari sini ke Jakarta itu macetnya kayak apa dan polusinya itu kayak gimana. Jadi saya sering ngap gitu loh kalau misalnya di jalan. Even saya udah pakai masker pun saya tetap ngap gitu Mbak. Baik, berarti Oke, untuk pertanyaan kedua ya Kak, apakah di keluarga Kak Saskia ini ada yang memiliki riwayat asma?
Ada. Ayah saya dia punya asma kalau saya nggak salah ya. Cuma saya nggak tahu pasti sih itu penyebabnya karena apa. Oh baik, berarti ada ya riwayat asma di keluarga ayah ya? Iya. Ayah, baik. Selanjutnya apakah Kak Saskia ini merokok atau adakah keluarga yang merokok aktif? Ada sih kakak saya tuh dia perokok aktif. Oh, perokok aktif. Iya, tapi kalau saya sendiri sih saya nggak merokok. Oh, kalau kakak sendiri tidak merokok ya? Iya. Baik, berarti ada yang di keluarga rokok aktif. Ya, tapi boleh nggak kalau saya tanya dulu, emang ngaruhnya tuh apa sih kalau misalnya, saya kan ternyata setelah saya berobat ke dokter itu kan ternyata saya dikonfirmasi kalau saya ini asma ya. Terus ngaruhnya apa sih kalau misalnya rokok dengan saya yang asma ini, apakah itu bakal membahayakan dan memperparah kondisi saya atau gimana? Oke, baik, di sini ya Kak, izin jelaskan ya Kak. Iya. Karena di sini Kakak ke dokter ini sudah dapat identifikasi Kakak ini menderita asma, terus juga di sini Kakak ada keluarga yang memiliki riwayat asma juga ya dari ayah ya. Jadi karena udah mendapatkan si asma ini dari faktor genetik, karena di sini Kak asma ini terbagi menjadi dua. Ada yang asma karena genetik atau turunan yang dimana Kakak juga mendapatkan karena genetik ya. Terus di sini juga ada yang karena faktor lingkungan. Yang dimana faktor lingkungan itu bisa dari yaitu karena perokok yang dimana kecenderungan pasien bisa menderita asma itu karena terpapar dari perokok pasif, yang dimana perokok pasif itu seseorang yang tidak merokok seperti Kak Saskia dan memiliki keluarga yang merokok dan terhirup si asap rokoknya, nah itu bisa memperburuk keadaan si asma kakak ini. Begitu. Jadi emang baiknya saya jauh-jauh kali ya kalau misalnya kakak saya lagi ngerokok ya. Betul, harus jauh-jauh ya Kak. Jadi sebisa mungkin Kakak menghindari terlebih dahulu dari keluarga yang perokok aktif tersebut Kakak ya. Terus juga di sini apakah Kak Saskia memiliki riwayat alergi obat? Kalau alergi obat sih saya nggak ada ya, nggak punya. Nggak ada. Berarti kalau riwayat lain, riwayat alergi lain selain riwayat Kalau alergi obat? sih saya punya alergi debu. Oh, alergi debu. Iya, makanya tadi saya sempat bilang kan kalau Iya, saya iya. kena polusi udara di jalanan itu, even saya udah pakai masker pun saya masih suka ngap dan sesak nafas Oh, gitu loh, baik. bersin juga. Berarti ada riwayat alergi debu juga ya? Iya. Betul, oke. Nah kalau boleh tahu, di antara tadi pas kakak berobat ke dokter, apakah dokter ada bilang cara penggunaan obat ini bagaimana? Nggak ada sih, pokoknya dokter cuma bilang kalau misalnya tablet itu diminum 3 kali satu hari, misalnya 3 kali dalam sehari dengan durasinya itu 8 jam sekali kalau saya nggak salah ingat. Terus kalau yang inhaler ini cuma dihirup doang, cuma dia nggak ngasih tahu emang spesifiknya gimana sih, makanya saya juga bingung ya sebenarnya. Ya, baik. Lalu apakah dokter juga mengatakan cara penggunaan obatnya seperti apa? Berarti tadi tidak ya Kak ya? Berarti dokter tidak menjelaskan. Lalu apakah dokter juga memberitahu mengenai efek samping dari obat yang diberikan kepada kakak setelah kakak meminum obat tersebut, dan juga apa sih harapan dokter setelah kakak mengkonsumsi obat ini? Kalau efek samping dari yang tablet sih nggak ada, dokternya bilang. Cuman tadi yang ini dibilang katanya kalau misalnya habis pakai langsung kumur-kumur, takut sariawan katanya gitu. Oh, bilangnya gitu doang sih, benar nggak sih? Benar, Aku nggak tahu benar. sih ya. Benar Iya. kok Kak, benar. Terus tadi sih dokter untuk harapannya cuma bilang semoga saya udah nggak sesak nafas lagi ya, nggak suka kumat lagi sesak nafas gitu aja sih. Berarti ada beberapa ya yang dokter sampaikan terkait efek samping dan juga harapannya ya Kak. Oke, baik. Saskia, di sini saya izin melanjutkan ya Kak. Di sini izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu asma. Jadi Kak, asma ini merupakan suatu peradangan di saluran pernafasan Kakak, yaitu menyebabkan kakaknya ini menjadi sesak nafas ya, karena terjadi penyempitan di saluran pernafasan. Maka dari itu, dokter meresepkan 3 tablet dan juga 1 inhaler. Yang dimana untuk tabletnya di sini kakak mendapatkan CTM di sini untuk meringankan atau meredakan alergi kakak. Di sini ada salbutamol. Di sini salbutamol di sini untuk meredakan sesak nafas kakak.
Lalu di sini ada dexamethasone di sini untuk peradangannya ya Kak. 3 tablet ini diminum 3 kali sehari, yang dimana harus diminum 8 jam sekali. Apabila Kakak meminumnya di jam 6 pagi, maka dilanjutkan jam 2 siang, lalu jam 10 malam ya Kak. Lalu ini semuanya setelah makan. Lalu untuk penggunaan tablet CTM ya Kak, karena di sini ada efek samping mengantuk dan juga Kakak karena tadi mengendarai motor ya untuk sampai ke kantor. Jadi kalau bisa dihindari terlebih dahulu ya Kak untuk mengendarai motornya, karena di sini ada efek samping mengantuknya. Jadi gimana tuh? Kan saya kan berangkat harus pakai Iya. motor. Dan kebetulan kan kalau jam 6 pagi saya udah berangkat kantor, jam 10 malam saya pulang. Iya. Jam 2 siang saya masih di kantor. Gimana caranya saya bisa minum ini? Oh baik Kak, di sini ada terkecualinya ya Kak. Untuk CTM ini diminum ketika kakaknya alergi saja. Oh berarti Begitu. boleh. Boleh Kak. Berarti nggak harus diminum setiap hari ya? Iya, kakak kalau Oke. misalkan mengalami gejala alergi, baru kakak boleh meminum CTM ini ya Kak. Oke. Jadi yang Berarti nggak masalah ya ini nggak ya? masalah Kakak. Jadi yang perlu itu dexamethasone dan juga salbutamolnya aja ya Kak. Oke. Begitu. Nah ini juga harus disimpan di tempat yang kering ya Kak, jangan lembab, dan juga harus dihindari dari jangkauan anak-anak ya Kak. Oke. Tuh. Selanjutnya kakak di sini diberikan inhaler budesonide dengan kekuatan sediaan 200 mg ya Kak. Maaf sebelumnya Iya? motong, udah nggak lama lagi kan? Enggak Kak, di Soalnya sini. saya buru-buru banget nih, beneran seburu-buru itu. Oh iya Kak, baik. Di sini saya akan menjelaskan selama 3 menit aja ya Kak. Setelah saya bicara. Sebelum itu boleh minta kertas dulu, takut Oh, saya boleh. lupa. Kayaknya Boleh, agak Kak. ribet ya Oh, iya, penggunaannya. Takut Oke. saya orang yang pelupa banget soalnya. Oh iya, gak apa-apa Kak, ditulis ya. Boleh silakan. Nah, jadi di sini kakak mendapatkan inhaler ya, yang dimana waktu pertama kali kakak menggunakan inhaler, yang pertama kakak harus cuci tangan dengan bersih terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua di sini kakak karena baru pertama kali menggunakan inhaler, maka kakak kocok terlebih dahulu. Oke. Yang penting dikocok atau 5 kali pengocokan juga boleh. Nah, lalu di sini ada bagiannya kanister, di sini ada body dan juga ada motis. Nah, kanister ini untuk mencet obatnya biar keluar, motis ini nanti yang akan digunakan ke mulut kakak. Nah, baik. Nah, untuk kita mengetahui bahwa alat ini berfungsi dengan baik dan benar karena kakak baru pertama kali, setelah pengocokan kakak buka motisnya, lalu kakak boleh semprotkan ke apa namanya? Ke udara ya, ke udara, lalu dipencet. Kalau misalkan ada suara ces atau keluar, itu berarti alatnya berfungsi dengan baik dan benar. Nah, setelah kakak sudah mengetahui bahwa alatnya ini berfungsi, maka yang selanjutnya adalah kakak untuk menggunakan inhaler ini kakak harus badannya tegak. Setelah badannya tegak, setelah dibuka motisnya, penggunaan inhalernya juga harus tegak ya kak. Lalu kakak hembuskan nafas sekuat-kuatnya Melalui mulut. Oke. Harus dihembuskan, dihabiskan dulu nafasnya. Lalu kakak masukkan motis ke dalam mulut. Oke. Jangan digigit ya kak. Untuk motisnya dikatupkan saja. Dikatupkan itu antara mulut atas dan juga mulut bawah. Berarti bibir. Betul, di bibir ya kak. Bibir. Jangan digigit ya kak. Nah, setelah kakak menghembuskan nafas, terus kakak masukkan motis ke dalam mulut, lalu kakak tarik sedalam-dalamnya nafasnya sambil ditekan kanisternya ya kak. Oke, berarti bersamaan gitu. Bersamaan kak. Oke. Gitu. Jadi, sambil dipencet. Berapa pompa? Berapa pompa itu untuk 1 pompa aja kak. Oh, berarti sekali set gitu. Sekali pompa aja, sekali pencet aja. Oke. Sekali pencet, setelah kakak sudah menghirup napas sedalam-dalamnya dengan bersamaan dengan obatnya, kakak tahan dulu kak selama 10 detik. Nah, setelah selama 10 detik, kakak boleh menghembuskan nafas lewat hidung. Ininya tetap di sini. Ininya kalau misalkan sudah sudah dimasukkan obatnya, kakak boleh dilepas. Oke. Setelah 10 detik ya kak. Tapi tetap tahan nafas. Tetap tahan nafas. Nah, nanti keluarkan hembusan nafasnya ini dari hidung, jangan dari mulut. Karena kalau dari mulut nanti obatnya keluar lagi. Ya, begitu kak. Nah, setelah kakak mengeluarkan motis dan juga dari mulut, itu kakak harus kumur-kumur. Dikarenakan kak, karena efek samping menggunakan inhaler ini, kakak bisa muncul bercak putih atau sariawan. Maka dari itu kakak harus cuci atau kumur-kumur. Gitu ya kak. Kayak yang tadi dokternya bilang ya. Betul. Tadi dokternya bilang kan nanti akan ada bercak-bercak putih di mulut ya.
begitu Kak untuk penggunaan si inhalernya. Nah, jangan lupa Kak, setelah menggunakan inhaler untuk mouthpiece-nya Kakak bisa dielap pakai tisu atau pakai elap yang bersih ya Kak. Lalu tutup kembali mouthpiece-nya. Nah, lalu disimpan kembali di suhu ruang ya Kak. Jangan lupa karena ini bentuknya rada unik, jadi tetap juga ya dijauhkan dari anak-anak ya Kak. Gitu. Berarti di sekitar suhu 25 derajat. Betul, suhu ruang ya Kak ya. Oke. Gitu. Baik, dari penjelasan saya untuk ketiga tablet dan juga satu inhaler, apakah Kakak sudah mengerti? Ya, mengerti banget. Ngerti Aman, ya? jelas banget. Aman ya Kak? Baik, karena Kakak sudah mengerti, saya izin konfirmasi apakah boleh Kakak mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan agar saya mengetahui kalau Kakak benar-benar paham terkait Oke, obat yang tersebut. pertama untuk ini CTM diminum kalau misalnya lagi timbul gejala alergi aja. Betul. Kalau misalnya dexamethasone sama Salbutamol. sama salbutamolnya ini diminum 3 kali 1 hari per 8 jam sekali. Kalau Betul. saya minum jam 6 pagi, saya minum lagi jam 2 siang dan saya minum lagi jam 10 malam. Betul Kak. Terus kalau misalnya si budesonide-nya ini atau inhalernya ini kalau pertama kali pakai itu dikocok dulu. Betul. Kurang lebih 5 kali, habis itu disemprotin sebanyak sekitar 2 kali, habis itu dipasang ke mulut. Saya Maaf, hembuskan nafas dulu Iya. sedalam-dalamnya. Tapi mohon maaf Kak, ada yang terlewat, Kakak jangan lupa cuci tangan. terlebih Tangan. Oke, dahulu. ya sorry. Lupa saya buru-buru soalnya. Iya. Berarti saya cuci tangan dulu, habis itu saya kocok 5 kali, buka penutupnya, semprotin 2 kali Ke udara. ke udara, habis itu Sampai ada bunyi ces cesnya, gitu. Tandanya dia udah keluar ya si Udah obatnya. keluar. Habis itu si mouthpiece-nya ini siapin dilap dulu pakai tisu. Betul. Habis itu sayanya buang nafas sedalam-dalamnya. Setelah buang nafas melalui mulut, mouthpiece saya masukin ke mulut, dikatup pakai bibir. Habis itu dikatup pakai bibir, dikatup pakai bibir, udah gitu saya tarik nafas sembari dipencet si kanisternya atau tombolnya itu. Betul Kak. Selama 1 pompa doang kan? 1 pompa saja. 1 pompa aja. Kalau udah sampai bunyi ces juga, saya tahan nafas selama 10 detik. 10 detik Kak. 10 detik, mouthpiece-nya bisa dilepas. Mouthpiece setelah 10 Mouthpiece-nya detik bisa dilepas. Habis itu baru saya setelah 10 detik saya hembuskan Nafas. melalui hidung. Betul. Oke. Setelah itu, Lap mouthpiece. Habis itu tutup mouthpiece, terus saya kumur-kumur supaya nggak Betul. sariawan. Betul. Oke. Berarti Kakak sudah paham ya terkait 3 tablet dan juga 1 inhaler. Nah, karena Kakaknya sudah mengerti di sini, apakah boleh saya minta identitas Kakak seperti nomor telepon? Apabila Kakak ada yang masih belum mengerti atau lupa, Kakak boleh menghubungi kami ya Kak. Di sini saya izin. Nah, Kakak isi terlebih dahulu ya Kak. Di sini nomor Ini apa aja teleponnya. yang saya isi? Boleh Kak, nama Kakak, terus nomor telepon dan juga tanda tangannya Kak. Tanda tangan. Ya. Baik, terima kasih ya Kak. Untuk pembayarannya Kakak bisa bayar di kasir ya Kak. Setelah Oke. keluar dari ruang konseling ya Kak. Ini untuk obatnya. Dan ini juga untuk resepnya ya. Bila Kakak mengalami gejala yang berat atau efek samping yang berat, Kakak boleh menghubungi dokter yang bersangkutan ya Kak, yang memberi resep ini. Adakah yang ingin ditanyakan lagi Kak? Oke, udah deh. Makasih ya Mbak, saya buru-buru banget nih. Makasih loh penjelasannya. Ya, baik. Oke. Makasih Bu Kak. Amin. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Kak. Budesonide inhaler adalah obat kortikosteroid hirup untuk mengurangi gejala asma, yaitu iritasi dan peradangan pada paru-paru yang dapat menyebabkan batuk, sesak napas, dan juga munik. Obat ini bekerja untuk mengurangi iritasi dan bengkak pada saluran nafas, sehingga keluhan asma akan lebih jarang terjadi bila dikonsumsi secara rutin. Budesonide merupakan obat pelega cepat yang dibutuhkan saat serangan asma mendadak. Dibutuhkan inhaler peredas seperti salbutamol dan juga albuterol untuk gejala akut sesuai dengan anjuran dokter.
Kondisi yang perlu dihati-hatikan kalau kamu mengonsumsi budesonide. Yang pertama, riwayat atau sedang mengalami gangguan infeksi seperti tuberkulosis atau TB, infeksi jamur, virus, ataupun bakteri, ataupun kalau kamu lagi ada herpes pada bagian mata. Yang kedua, kalau kamu punya masalah tulang seperti osteoporosis. Apalagi kalau kamu mengonsumsi budesonide dalam jangka waktu panjang dan juga dosis yang tinggi. Yang ketiga, apabila kamu punya riwayat glaukoma, yaitu tekanan bola mata yang tinggi ataupun punya katarak. Yang keempat, yaitu punya riwayat penyakit hati. Budesonide ini banyak diuraikan di hati. Jadi, kalau kamu punya riwayat penyakit hati, nanti efek sistemiknya ini dapat meningkat. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan budesonide pada kondisi hamil dan juga menyusui. Yang pertama, pada ibu hamil, sebaiknya kontrol asma dengan dokter. Asma yang tidak terkontrol baik dengan dokter itu lebih beresiko. Selanjutnya, kalau misal pada ibu menyusui, budesonide itu dapat terkandung pada ASI. Namun, resikonya pada bayi itu sangat rendah. Namun, apabila bayi dalam kondisi tertentu seperti lahir dengan prematur ataupun punya gejala medis tertentu yang perlu diperhatikan, ibu harus tetap kontrol kondisi anaknya setiap saat. Setelah teman-teman menggunakan obat budesonide, jangan lupa simpan di tempat yang baik, yaitu tempat di suhu ruang, tidak terkena cahaya matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.